Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Azhara Salsabila dari kelas PGMIJ akan mempresentasikan tentang pembelajaran jarak jauh daring dan luring. Selamat menyaksikan. Pembelajaran jarak jauh daring dan luring. 1. Pengertian daring dan luring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jajaran sosial. Sementara pembelajaran luring adalah pembelajaran yang menggunakan media seperti media televisi dan radio. Selanjutnya, dampak negatif dari pembelajaran daring dan luring. Yang pertama, jaringan yang lemot. Yang kedua, kualitas terbatas. Yang ketiga, KBM tidak efektif. Yang ketiga, dampak positif pembelajaran daring dan luring. 1. Pembelajaran bisa berlangsung di mana saja. Materi pembelajaran bisa dibaca dan dipahami berulang kali. Keterampilan abad 21. 1. Critical thinking atau yang disebut dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua ada collaboration atau kolaborasi. Adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada communication atau komunikasi, merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat ada creativity atau kreativitas, merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru kepada orang lain, bersifat terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Literasi sains, matematika, dan bahasa. 1. Literasi sains. Literasi sains adalah sebagai pengetahuan dan capaian ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah. Literasi matematika adalah sebuah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, memfikirkan fenomena. Yang ketiga ada literasi bahasa. Literasi bahasa adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. PISA. PISA adalah sebuah program internasional yang bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa selama berusia 15 tahun. Tujuan dari PISA ini adalah untuk mengukur prestasi membaca, matematika, dan sains bagi siswa usia 15 tahun. Aspek literasi dari PISA. Yang pertama, matematika. Mengidentifikasi dan memahami serta menggunakan dasar-dasar matematika yang diperlukan seseorang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang membaca, memahami, menggunakan, dan merefleksi dalam bentuk tulisan. Sementara yang sains adalah menggunakan pengetahuan dan mengidentifikasi masalah-masalah fakta dan membuat keputusan tentang alam serta perubahan yang terjadi. KPS dan hakikat IPA. Pengertian KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda rumah tangga miskin. KPS ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari program subsidi beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan program Raksin. Kedua, hakikat tematik. Hakikat tematik terpadu menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan membuat siswa memperoleh pengalaman dan jati diri sendiri. Sementara pembelajaran IPA dilakukan sesuai dengan hakikat dan harus melibatkan peserta didik secara aktif guna memperoleh pengetahuan yang utuh, bermakna potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat dikembangkan dengan baik dan optimal. TIMSS. TIMSS adalah studi internasional tentang prestasi matematika dan sains siswa sekolah lanjutan tingkat pertama. Tujuan dari TIMSS ini adalah untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi siswa di negara lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Generasi Z, Alpha, dan Digital. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2000-an. Dilansir
Dari BBC, generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Aigen. Kedua, generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi si kecil yang lahir setelah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi informasi, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Yang ketiga adalah generasi digital. Generasi digital adalah disebut juga sebagai the native gadget yang lahir pada abad digital. Pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Manfaat dari pembelajaran tematik adalah peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna karena materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kesakaran berpikir peserta didik, memberikan penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi transfer pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.